Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat Tombo Hati TV dimanapun berada, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa di channel Tombo Hati TV ini dengan lebih baik lagi. Bagi yang masih sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti dengan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan yang sempurna. Dengan izin Allah, kesehatan kita semua ini menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur yang berkah, bermanfaat, dan nantinya selamat fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaatnya dilimpahkan kepada umat-umatnya yang solih dan solihah, insya Allah digolongkan kepada kita semua. Amin. Sahabat Tombo Hati TV dimanapun berada, yang masih mengalami sakit asam lambung yang mengakibatkan kalian cemas, kecemasan berlebihan, atau anxiety disorder, atau bisa juga kalian kalau ke dokter disebut dengan psikosomatis, juga hipokondria, trauma dengan sakit yang kalian alami yang tidak sembuh-sembuh, yang mengakibatkan stres karena sakitnya, dan juga mengakibatkan tidak bisa tidur, mengakibatkan dispepsia fungsional, atau kalian itu ada fungsional tubuhnya yang terganggu, fungsi tubuhnya yang terganggu, sehingga tidak normal, detak jantungnya tidak normal, terus kadang dadanya itu nyeri, ya toh, detak jantungnya cepat, tidak stabil, dan kalian berprasangka yang tidak, jangan-jangan saya sakit parah atau saya sakit yang berbahaya. Seperti itu, berandai-andai karena kalian tidak sembuh-sembuh, apalagi pas kalian kena anxiety psikosomatis ini, terus kalian ada sesuatu yang tidak cocok atau membuat kalian itu tidak reno di pikirannya, tidak senang di dalam hatinya, dalam pikirannya, akan menambah semakin menderita, atau semakin kita merasa tidak dimengerti orang, atau semakin kita itu merasa paling di titik terendah, paling menderita di dunia. Seperti itu. Semua itu sudah saya rasakan teman-teman, saya mengalaminya. Dan trauma dengan sakit, misalnya kelayangan, terus bangun dari tidur berkunang-kunang, bangun dari duduk berkunang-kunang, berjalan seolah-olah sempoyongan, seolah-olah dunia ini mau runtuh, mau keluar rumah saja takut, terus selalu tremor, menggigil, rasanya dingin, tangannya itu bergetar-getar, terus rasanya melilit di pelut, bunyi terus tidak ada henti-hentinya, kemerucuk kayak gitu ya, kerubukan, terus sampai ke dada panas, gelegesen istilah orang Jawanya, sampai ke punggung belakang panas, dan di tengkuk belakang kepala itu kaku,
di leher mengganjal tenggorokan, mau menelan makanan atau minuman sakit, sariawan, gusi berdarah, bahkan sampai membuat hidung tersumbat. Napasnya tentunya jadi sengil atau sesek atau ngos-ngosan seperti itu. Terus juga batuk, ya batuk. Terus akhirnya tidak bisa tidur karena mikirin sakit, tidak sembuh-sembuh karena mikirin sakit. Sensasi yang 1000 rasa, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rambut terasa mau rontok, telinga berdenging, mata berkunang-kunang atau bahkan buram, terus melayang-layang seperti tidak nyata. Nah, seperti itu. Masih banyak lagi yang selalu berpikiran bahwa kok pipi kanan dan pipi kiri saya berbeda ya, kok ini kuku saya kok pucat ya, ini tanda-tanda apa ya, kayak gitu. Terus kalau mimpi buruk, wah jangan-jangan gimana ya, gigi saya copot dan lain sebagainya. Tuh salah satu pantangan anxiety-nya, tidak boleh untuk diceritakan mimpi buruknya. Dan juga masih banyak yang lain. Di pinggangnya sakit, nanti rasa takut kalau jangan-jangan sakit ginjal. Di dadanya sakit, jangan-jangan sakit jantung atau paru-paru. Terus nanti di kepalanya terikat, jangan-jangan saya kena kanker dan lain sebagainya. Terus di perut sakit, jangan-jangan saya sakit yang parah ini parah itu. Selalu berpikiran negatif seperti itu sudah saya alami semuanya, sensasi 1000 rasa. Masih banyak lagi yang lainnya teman-teman, kaki kebas, tangan kebas, terus mau digerakkan sulit dan lain sebagainya. Itu memang sensasinya seperti itu. Terus sampai lelah, lemah, lunglai, lesu, tidak berdaya, tidak ada rasa gairah, semuanya rasanya tuh hampa, tidak ada senang-senangnya, bahagia itu seolah-olah sudah tidak ada. Kalau melihat orang lain, ya Allah, dia bisa sehat seperti itu, alangkah bahagianya, selalu seperti itu. Kalau lihat Instagram, lihat WA status, lihat pokoknya di TV dan lain sebagainya, wah dia bisa kayak gitu ya, wah dia sudah tercapai cita-citanya, sedangkan aku seperti ini, selalu seperti itu. Itu orang-orang yang terkena anxiety memang seperti itu. Orang-orang yang depresi, stres karena sakit memang seperti itu. Terus dibawa ke dokter, kesana kemari, tidak sembuh-sembuh, pindah-pindah dokter, tidak sembuh-sembuh, sampai ke UGD, di treadmill, jantungnya normal, nanti sehat lagi, terus kambuh lagi. Dibawa ke dokter sana sini, pindah-pindah. Kalau dokternya, kamu itu sehat kok, cuma asam lambung, sehat lagi, terus nanti drop lagi, seperti itu. Pindah-pindah dokter. Jadi kalau kita sudah seperti itu teman-teman, sudah saya ulangi berkali-kali ya. Bahkan nanti kalau ada yang bilang orang pintar, kamu terkena guna-guna, kamu terkena sihir, kamu terkena santet, seperti itu, pikirannya sangat luar biasa. Tambah stres, bukan tambah tenang, tapi tambah stres. Oleh karena itu, mulai saat ini, detik ini dan seterusnya, silahkan benar-benar serahkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa sepenuhnya, kepada Sang Pencipta.
bagi yang beragama muslim benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kemana-mana mentok, mau kemana lagi, sudah pindah-pindah dokter, sudah ke orang pinter, mau kemana lagi kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan inna solati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya keserahkan kepada Allah yang menguasai alam semesta ini, yang menciptakan aku. Terserahmu ya Allah, aku mulai detik ini dan seterusnya tidak akan ngurusin lagi sok-sokan saya ngukur tensi tubuhku berapa tensinya. Aku gak akan sok-sokan lagi ngurus-ngurus masalah obatku ini, aku harus begini, aku tidak peduli ya Allah, aku serahkan kepadamu. Yang penting aku mulai saat ini dan seterusnya pasrah kepadamu, dan aku pingin memilih untuk normal, makan normal, tapi ya dikit-dikit tapi sering, gak usah begitu mantang-mantang. Kalau cocok lanjutkan, kalau tidak cocok ganti makanan yang lain. Sudah saya sampaikan di video-video. Makanya bagi yang masih bingung nih dengarkan nih, bagi yang masih bingung ya, bagi yang masih tanya-tanya, bagi yang saya harus bagaimana, tolong perhatikan kata-kataku sekarang. Silahkan kalian ikuti video saya dari TV1, TV2, TV3 dan seterusnya. Di channel Tombo Ati TV kan saya kasih tanda itu agar supaya kalian tidak kehilangan arah. Semuanya sudah saya alami, saya harus bagaimana sudah saya terangkan urut mulai dari TV1, TV2, TV3 dan seterusnya itu. Silahkan dicerna. Saya menganjurkan untuk 3P itu apa? Pola hidup sehat, pola pikir yang baik, pola makan yang teratur. Itu seperti apa penerapannya sudah saya jelaskan. Lihatlah urut teman-teman dan dicatat. Oh saya harus begini, dicatat. Dan trik-triknya bagaimana sudah saya sampaikan. Itu saya bisa menerangkan sebanyak ini video ini itu karena saya dulu juga mencatat yang banyak sekali, sehingga saya bisa menerangkan kepada kalian kayak gitu. Kalau saya nggak mencatat ya lupa, dulu waktu begini saya bagaimana, waktu begini saya bagaimana. Nah teman-teman, saya juga meringkaskan kepada kalian, meringkaskan di dalam video Tombo Ati TV TV94. Coba kalian lihat di sana TV94 Tombo Ati TV. Itu ringkasan dari semua video yang sudah saya sampaikan. Silahkan ikuti, silahkan dengarkan, dan kalian bisa menjadwalkan pola apa yang harus kalian lakukan. 3 polanya itu penerapannya seperti apa di TV94 Tombo Ati TV, dan kalian jadwalkan mulai dari bangun tidur harus ngapain, mulai terus minum herbalnya terus bagaimana, mulai minum obatnya kalau pakai obat bagaimana, mulai cara sholatnya, mulai cara meditasinya, mulai cara ru'yah mandirinya, mulai cara berjemurnya, olahraga ringannya,
gerak-gerak ringannya seperti apa yang aman untuk lambung, kemudian cara mandi dengan air ruqyahnya bagaimana, terus cara makannya bagaimana, polanya seperti apa, jam berapa sampai jam berapa, terus sorenya harus pakai jaket tebal supaya bisa menghangatkan tubuhnya karena harus mempertahankan kehangatan ataupun suhu badan. Kemudian nanti malamnya agar bisa tidur dengan sempurna ataupun bisa tidur dengan berkualitas itu seperti apa, sudah ada jadwalnya mulai dari bangun tidur sampai tertidur. Nah, kalau kalian sudah bisa membuat jadwalnya mulai dari bangun tidur sampai tertidur, maka itu akan kalian terapkan selama 41 hari. Itu namanya terapinya. Ngikuti itu dan itu menjadi pola yang baru kalian, melatih menjadi pola yang baru kalian. Apa yang harus dihindari, pantangan anxiety-nya apa, pantangan asam lambungnya apa, pantangan pikirannya apa, cara memasukkan kalimat positif atau afirmasi positif ke dalam pikiran alam bawah sadar, bagaimana merubah mindset kalian yang selalu buruk itu biar bisa menjadi positif. Harus membaca afirmasi positif itu kapan terbukanya, sudah saya sampaikan semuanya. Sahabat Tombok Hati TV dimanapun berada, silahkan sekali lagi lihat TV 94. Jangan bingung tok, jangan bingung, tapi silahkan cari solusi. Di saat begini pijat titik refleksinya bagaimana toh. Di saat saya itu ada jantungku berdebut-debut, itu saya harus pijat titik refleksinya bagaimana toh. Di saat perih perut saya harus bagaimana toh, di saat saya kelingan pijatnya bagaimana toh. Itu semua sudah saya jelaskan dan itu harus dilakukan, semacam relaksasinya, meditasinya, pernapasan perutnya, olahraga ringannya, berjemurnya, ruqyah mandirinya, doa-doa yang harus dibaca seperti apa, alam bawah sadar terbuka dan dimasukkan kalimat afirmasi positifnya agar mindsetnya berubah, diganti dengan aku sehat, aku kuat, aku tenang, aku nyaman, aku bahagia, atau diganti dengan aku bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah, aku sangat-sangat gembira dan bahagia, aku sehat sempurna dengan izinmu ya Allah, kesehatanku menjaga diriku untuk tetap hidup dan panjang umur, aku berani, aku percaya diri lagi, aku dapat membahagiakan orang-orang yang aku cintai. Itu dihafalkan agar masuk ke alam bawah sadar kalian dan bisa merubah yang tadinya tidak berani menjadi berani, yang tidak percaya diri bisa menjadi percaya diri, yang takut mati bisa berani. Kan kita takut mati itu sangat luar biasa, dikit-dikit takut mati. Sudah saya ingatkan teman-teman, dan itu bisa dimasukkan ke alam bawah sadar. Kalau kalian takut mati, mati dan sakit saya ulas lagi, tidak ada hubungannya. Mati ya mati, sakit ya sakit. Walaupun tidak mati, walaupun tidak sakit, walaupun tidak sakit, kalau sudah waktunya mati ya mati, karena orang itu pasti mati. Jadi jangan takut, semuanya itu pasti mati, tinggal bagaimana kita mensiapkan untuk menghadapi kematian itu. Dan mati dan sakit tidak ada hubungannya. Kalau waktunya mati, walaupun tidak sakit ya mati ya. Jadi banyak kok orang yang kecelakaan, banyak kok anak kecil mati, banyak kok remaja mati, banyak kok itu yang tidak pakai sakit mati. Tapi banyak juga yang sakit kok nggak mati-mati, itu juga banyak. Oleh karena itu nggak usah mempedulikan itu. Mati itu pasti, tinggal kita mempersiapkannya bagaimana ya. Jadi sekali lagi, ingat-ingat itu dan masukkan ke alam bawah sadar kalian. Mindsetnya dirubah yuk mulai dari sekarang. Saya nggak berharap dari kalian apapun, saya hanya ingin kalian sembuh, kembali normal seperti saya.
karena saya dulu juga beranggapan aduh kapan saya mau sembuh, aduh kapan saya ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah pantangan anxiety. Lihat pantangan anxiety itu seperti apa sudah saya sampaikan juga. Sahabat Tombok Hati TV dimanapun berada, saya mengupload video yang tidak ada TV-nya itu semuanya cuman pengulangan-pengulangan yang sudah saya sampaikan. Jadi sekarang kan tidak ada TV-nya nih, judul videonya TV1, TV2, TV3 sudah tidak ada toh. Itu tandanya sudah pernah saya sampaikan, termasuk video yang ini untuk memperingatkan atau untuk memberi keterangan atau untuk menjelaskan bahwasanya video saya ini sifatnya menjelaskan atau menyemangati kalian bagi yang anxiety psikosomatis agar ingat seperti bagaimana caranya merubah alam bawah sadar yang terganggu ini bisa normal kembali. Kalau kalian sudah bisa membenahi alam bawah sadarnya atau pikirannya itu sudah normal, kalian makan apa saja bisa menjadi obat, makan nasi aja bisa menjadi obat. Seperti itu. Jadi jangan khawatir, nanti kalian akan kembali lagi normal. Nanti kalian akan berani makan apa saja. Sambal itu saya sudah makan, ngopi saya sudah ngopi, saya sudah mohon maaf ngerokok lagi, mohon maaf nih. Terus saya saya makan mie, saya makan ini, tapi semuanya juga harus diatur. Misalnya merokok yang dulu banyak ya sehari satu lah, atau pas bersama teman ikut ngerokok lah, kayak gitu, nggak usah berlebihan. Misalnya sambal juga nggak usah berlebihan, sedikit demi sedikit. Kopi juga nggak usah berlebihan, habis makan, intinya habis makan dan lain sebagainya. Intinya harus mengendalikan seperti itu. Jadi teman-temanku jangan khawatir, nanti kalian akan normal kembali, nanti kalian akan sehat kembali. Gak usah dipikirkan, nanti kalian akan bisa tidur normal kembali, tidur yang berkualitas kembali. Gak usah mikirin tidur berapa waktu harus 8 jam, tidak usah dipikirkan. Banyak kiai-kiai yang satu malam tidurnya hanya 1 jam ataupun 2 jam, bahkan tidurnya 15 menit, banyak tapi juga sehat-sehat saja. Itu yang penting pikirannya ditenangkan, mulai istirahat di sore mulai istirahat yang cukup. Pokoknya sudah saya sampaikan semua deh, tinggal mengulas. Lihat urut video saya, lihat urut ya dari awal ya, dan sudah saya ringkas sekali lagi di TV94, silahkan dilihat di sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Ini saya sampaikan agak lama karena banyak yang masih bertanya sama saya harus terapinya apa tuh mas, harus bagaimana tuh mas, harus nerapin apa tuh mas. Buat jadwal polamu, sesuaikan dengan TV94 dan kirim ke saya. Yang bisa komunikasi dengan saya itu, saya gitu kan, kirim ke saya. Terus pola itu diterapkan selama 41 hari agar menjadi kebiasaan baru. Nanti akan berubah, pola pikirnya berubah, pola hidup sehatnya berubah, pola makannya berubah, dan itu akan merubah mindsetmu ataupun anxiety-nya nanti akan hilang seperti itu. Asam lambungnya nanti akan normal seperti itu. Ya, dengan izin Allah mudah-mudahan kita semua segera diberi kebaikan, diberi kesehatan, kekuatan, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan yang sempurna, hingga kita bisa berani lagi, percaya diri lagi, dan dapat membahagiakan orang-orang yang kita cintai, dan kita selamat fitni wa dunya wal akhirah. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang sudah bisa menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang belum bisa menjalankan puasa, jangan berkecil hati, nanti bisa menjalankan di tahun-tahun yang akan datang ataupun mengganti di saat kita sudah sembuh, dan serahkan semuanya pada Allah, pasti kita akan dimengerti oleh Allah Subhanahu wa taala. Curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu,
Allah Maha mengerti segala sesuatu, serahkan semuanya kepadanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Banyak salah saya, mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat jiwa dan raga dari Tombak Hati TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.